Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ini kami. Ini kita berdua, kaminya nggak ikut. Tapi kan kita sepaket, Kita jadi kan kami juga. Ya. Alright deh. Alright. Jadi kita itu mau pacaran setitik. Ya oke. Jadi yang seperti kalian tahu kemarin Bun agak bersedih terus. Ya banyak pikiran lah dengan kondisi yang kemarin. Iya kan benar. Kalau nggak punya pikiran dia loh. Seur emutan gitu ya kalau kata orang Sunda. Kalau tegaduh emutan kan aneh. Enggak loh. Jadi Bun, ya saya pengen ngajak Bun refresh aja. Jadi kenapa nggak bawa anak-anak ya? Saya lagi pengen berdua. We time, oke. We time. Karena di rumah tangga itu butuh we time. Kita nggak bisa ngurus anak terus, kita juga butuh we time agar kita tetap waras gitu kan. Waras. Emangnya sakit apa? Enggak, maksudnya agar tetap happy, ngejalanin semuanya juga tetap Semangat. under the line gitu ya. Jangan lulus gitu, lulus gitu kan. Gitu guys, jadi kita mau kemana? Ya. Kamu ngajak aku kemana? Ya kebetulan, ini kebetulan banget. Jadi hari ini tuh 14 Februari ya. Wah, Valentine. Kalau biasanya 14 Februari itu cewek-cewek pada minta coklat gitu kan, bunga sama cowoknya. Kalau aku minta uang cash. Dasar mata duitan. Bukan Ya, dong jadi- saya mah mata ikan dan minta. Gimana, Ya, jadi karena bertepatan 14 Februari walaupun sebenarnya kita bukan merayakan 14 Februari enggak lah. By momen aja kebetulan banget. Ini pas di 14 Februari kita bisa jalan berdua. Nggak bareng anak-anak, jadi aku mau ngerasain hal berdua lagi kayak zaman kita masih pacaran. Oh, kita tuh pacaran ya? Flashback. Taruh ya. Kan kita ta'aruf. Ta'aruf ini tarang. Yang inget zaman dulu aja ya waktu kita masih sama-sama kenal, baru kenal, terus jadi pacar selama beberapa bulan. Pacar yang keberapa? Terakhir ya. Oh kalau saya sih pertama. Waduh. Kalau yang terakhir gila nggak sih? Aduh luar biasa. Bohong. Ya jalan-jalan aja berdua. Kemana jalannya? Ini kita mau ke daerah apa ini teh? Pangalengan. Jadi tidak terlalu jauh dari Bandung memang karena ya kita juga nggak mau terlalu lama ninggalin anak-anak biar tetap fresh jalan-jalan tapi nggak terlalu jauh. Akhirnya kita memutuskan ke Pangalengan di mana tempatnya ya serulah bergunung-gunung gitu biar refresh adem ya, juga biar adem mata. hati dan pikiran gitu. Dan kali ini kita jalan-jalan pakai mobil enakeun. Iya dong guys, mobil kita kan selalu enak. Mobil kita nyaman banget. Ini kita dapat fasilitas mobil dari Honda Bandung Center. Guys, Ini enak. Kita lagi pakai nyoba mobil serinya Honda yang HR-V. Nyaman banget, idaman sih. Doakan ya kita supaya kita bisa. Karena aku tuh penyuka Honda dari dulu. tapi Dari mulai CR-V, mudah-mudahan meningkat ya jadi HR-V atau CR-V-nya ganti gen baru gitu. Jadi gen baru. Gitu. Amin ya Allah. Hai. Amin. Ini nyaman sih ini kalau untuk activity berdua kalau kemana-mana kan kita banyak kerjaan yang kadang pergi berdua gitu. Ya ini nyaman sih kalau buat aku gesit kecil nggak terlalu Ya buat besar. aku juga karena yang nyaman-nyaman itu bikin hidup lebih enak gitu ya. Kayak kamu gitu kan, bikin nyaman. Allah. Dia bucin hari ini. Mumpung Valentine kan ya Ayo, guys ya. Kita throwback yuk. Yes boleh. Kita ngomongin pas zaman pacaran. Oke. Gitu. Jadi kamu itu, jadi sebenarnya gini ceritanya. Jadi pas
Mungkin beberapa waktu lalu kalian juga pernah nonton di vlog Iya, kita iya, yang iya, cerita. ada ya. Tapi mungkin hari ini kita bisa bisa lebih detail. Ngorek lagi kan detailingnya seperti apa gitu. Jadi pas kita pertama kali kenal itu sebenarnya dia punya pacar posisinya. Dia itu punya pacar. Jadi ceritain dulu dong Ya, pacarannya kamu udah yang berapa tahu. lama? Ya aku nggak tahu ya. Yang tahu. Mohon dong. maaf saya emang nggak pernah kepo-kepoin Anda. Saya emang pertama pacaran sama Anda. Yang bener. Ya, jadi waktu itu memang kita ketemu itu gara-gara seorang teman, di mana saya masih punya pacar. Yang lain waktu itu Bubun juga waktu itu punya pacar. Di setahu. Ya iya loh, orang ketemunya bareng pacarmu. Oh iya ya. Iyalah lupa. Terus. Jadi salah satu teman saya, Pak Iwong, si Iwan itu dekat banget lah sama saya, sering bareng main ngapa-ngapain bareng. Terus kita punya hobi yang sama, waktu itu kita suka main biliar kan. Jadi kita itu suka main biliar, bukan jago ya. Suka aja. Garis bawahi, bukan jago, bukan bisa banget, hanya suka. Jadi entah itu mukulnya masuk atau enggak, itu nggak tahu. Urusan belakangan. Yang penting gaya gitu kan. Nggak gaya sih, refreshing. Karena buat anak-anak tahun 2000-an ya. 2005, 2006, 2007 gitu mah di Bandung tuh lagi Hits banget hits buat biliar. main biliar. Dan tempat biliar menjamur di mana-mana gitu. Jadi kita teh sering refreshingnya itu. Saya sama Iwan teh suka biliar tapi nggak punya duit waktu itu. Kan kasihan kan. Aku tuh orangnya suka kasihan ke orang gitu, jadi kayak model-model dia gitu kan, pengen biliar tapi nggak punya uang. Ya udahlah gitu kan, aku ajak, aku yang bayar nggak apa-apa. Nggak sharing kok. Terus Iwan Gimana itu aku? Terus ngajak saya biliar dan dia bilang ada satu tempat biliar yang bisa bayar 1 jam. Iya bayarnya untuk 1 jam tapi main bisa 2 jam. Tapi itu harus pakai voucher nggak? Ada teman saya yang punya voucher. Biasanya dia mau kalau diajak, kalau nggak pinjem vouchernya aja nanti kita ganti. Oh, oke. Akhirnya saya diajak ke rumahnya Bubun. Waktu itu Bun belum mandi, baru bangun di padahal itu jam 11 sampai jam 12. Nah, waktu itu gitu, terus Bun Bun apa? ya, Dit pinjam. Dit ya gitu manggilnya Dit. Iya, Aku ketawa keras-keras. kan si kambing si Uang manggilnya Dit. Oh, nggak pernah Tak. Dit. Tak pinjam voucher gitu, mau dipakai sama teman. Oh ya, nggak mau pinjam, aku ikut aja, nanti aku telepon dulu pacar aku katanya. Oh ya, oke. Dan waktu itu aku nggak ngerasa gimana. Oh ini yang namanya sumpah. Dan aku pernah bilang juga, aneh sih ya perempuan buat saya mah aneh. Kita mau pergi, Oh kayak si Fahrul aneh. iya tuh aneh. Jadi mau pergi waktu itu tapi dengan santainya ganti baju, cuci muka, pergi weh. Iya saya nggak mandi guys, karena ya udahlah ya, nanti kalau mandi kan lama lagi. Magic cok. Ya aku mah ngerasanya aneh weh. Mau pergi, mau sih dicalon. Terus pakai jeansnya, kan aku tuh pakai celana jeans yang udah 3 hari nggak ganti gitu, digantungan pakai weh gitu kan ya. Udah punya kebogoh iya gitu kan. Dan aku katanya terus jadi ya akhirnya kita jalan berdua, saya bareng Iwong boncengan, terus dia sama pacarnya waktu itu. Terus habis itu Pakai kita sepeda ontel. saya mah selalu pakai sendal sih, sendal jepit. Ya pakai motor masing-masing. Terus ya kita main bareng ya Bun sama pacarnya, saya main sama teman saya juga. Beda meja Masing-masing ya? aja, beda-beda meja. Cuman dia agak ngambek pas selesai main biliarnya. Kenapa? Karena kan ya udah selesai main, aku udah nyumbangin voucher aku gitu kan, tinggal bayar sedikit doang, yang tinggal sejamnya itu cuma 15.000, ya Allah. Terus aku bilang ke Wong, 16.000 gitu ya? 16.000 sejam. Berapisan. Terus Wong tinggal bayar tuh yang 15.000-nya. Tak minta wae kasih Angga gitu kan, kata si Wong teh. Ah kumane atuh? Itu tidak naon sok ngomong wae, kata si Wong teh. Karena kita nggak ngobrol, ya nggak udah. ngobrol sama sekali. Aku juga nggak pengen tahu siapa dia, yang penting mah voucher ada gitu aja udah. Orang dia punya pacar gitu, waktu sama pacar masa aku ngelirik pacar orang enggak. Ya. Dia tuh emang dari pertama ketemu tuh mukanya udah nyebelin kan, songong gitu, terus diem aja nggak
gitu ke aku tuh. Astagfirullah, ini orang kenapa? Terus aku balik lagi ke si Wong, Wong kemana ya? Aku teh ambekan tuh. Ini gambarannya enggak yang Bikin dulu emosi. kayak apa, nggak kebayang mungkin kalau ada cerita. Kalau secara bentuk mah Nicholas Saputra di film ADC lah. Itu meren botak teh saha Saputra Oji Saputra meren, aduh saya mencret. Iya. Oji Saputra meren, bukan Nicholas Saputra. Ya sih teh itu bukan yang cengeng-cengengan lah. Oh dia mah ini pengen jadi Fauzi Badilah. Enggak Fauzi Badilah juga. wannabe. Kenapa pengen jadi itu? Enggak, maksudnya teh karena orang-orang kan ada beberapa orang yang bilang kamu mirip gitu, Iya. jadi kamu kayak gitu. Parah ya. Terus singkat cerita dari situ kita jadi temenan waktu itu. Ya habis itu kita sering ketemu bareng di Akarang untuk main biliar bareng-bareng. Ada beberapa kali ya akhirnya biliar. Nggak tahu si Iwong teh. Nah akhirnya kita makan di Wale kan suatu saat. Enggak kita janjian untuk biliar sama si Iwong. Tapi si Enggak. Iwongnya nggak datang. Akhirnya main berdua. Habis itu teh. Enggak, sebelum itu. Oh iya. Pas kita masih main biliar bareng si Uwung juga, habis main biliar kita ke Wale kan, ada suatu kafe di Dago Atas namanya Warung Lela. Kita ke sana, terus sampai malam makan. Terus akhirnya nggak tahu kenapa kayak pengen naik pas pulangnya pengen naik motor berdua sama dia. Kayak pengen pindah motor kan, asalnya aku semotornya sama Iwan kan, sama si Iwan kan dia sendiri. Terus aku sama Angga ya nyobain Wong. Oh ya sok we, jika si Iwong juga geus kayaknya si Iwong juga kayak udah wah naon nih mana Iwong juga udah gitu ya mungkin ya saat itu. Kelihatan sih Dita naksir banget ke si Angga gitu pasti. Wow. Terus udah gitu udah aja semotor gitu kan, terus udah semotor baru kita ya udah tuh besokin jalan lagi gitu kan. Nggak sih dulu orang maneh naon kan Enggak aku mah cool orangnya. Gulu. Mau ngajak-ngajak nggak punya duit gimana malu aku. Kenapa sih kamu nggak punya duit wae? Ngangguran aku mah orangnya. Terus ya udah gitu berlanjut lah akhirnya biliar selanjutnya tanpa Iwong. Ya akhirnya kita jalan berdua. Tapi statusnya waktu itu Bun juga masih tetap punya pacar, saya juga punya pacar. Sampai akhirnya kita mutusin buat, maaf ya agak berisik, Iya maaf ya udah berisik karena kita dikawal gitu kan, kita kan gimana kayak spesial gitu kan. Ya ini Valentine yang luar biasa sih. Disediain sama HBC, kita jalan-jalan di Iya. Kawang Honda Bandung Center, luar biasa loh. Luar biasa loh Honda Bandung Center. Kita nikmatin mobilnya di Difasilitasi. fasilitas kayak gini, luar biasa. Terus Ya kepotong jadi lupa ya, jadi ya udahlah pokoknya mah intinya mah jadian we ya, kan udah pernah dibahas juga ya di vlog sebelumnya. akhirnya kita sama-sama Jadian, memutuskan bla, bla, bla. pacar masing-masing, terus ya udahlah kita bareng gitu jadian ya. Nah udah gitu sekarang kita ceritain nih fase-fase dimana pas kita lagi pacaran apa aja yang pernah terjadi gitu kan. Kamu ingat sesuatu tidak? Ya itu yang aku ingat, makan McD nggak di mall. Kalian pernah nggak sih guys lagi pacaran terus kalian marah sama pacar kalian, terus lagi makan di suatu tempat makan marah, terus si makanannya nggak dimakan kalian tinggalin gitu aja, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jangan lakukan itu. Karena saya pernah, dan udah gitu udah dibeli mahal-mahal karena emosi ditinggalin itu makanan, terus pulang lapar kukurubukan. Oh iya sih itu semang marahnya tuh nggak tahu kenapa lah, nggak jelas. EMS kali ya jadi. Karena memang dianya tuh nyebelin banget. Enggak, Sebelum mah pisah. cek wae. Ngepeng wae aku mah enggak. Marahnya tuh dulu karena Apa coba aku pengen tahu. Aku sampai kayak ini nggak tahu kenapa itu. karena kamunya jeratil matanya, aku nggak suka. Astagfirullah. Aku tuh paling nggak suka ya, aku cemburuan sih enggak, aku nggak pernah cemburuan, cuman aku tuh ngerasa orang yang karena aku orangnya insecure, jadi aku ngerasanya kalau ada orang yang lagi bareng sama aku tapi dia nggak fokus sama aku, dianya kemana wae gitu. Zaman itu kan belum handphone lah, jadi nggak ada pengalihan fokus ke handphone, jadi dia mah kayak ya
ada cewek bilang gitu. Aku bukan cemburu, cuman merasa lebih tidak dihargai aja gitu. Jadi aku marah. Sih gitu kan kerja kurang gitu sama aku, tapi kenapa gitu. Jadi si burgernya ditinggalin, diambil sama siapa ya? Diambil sama siapa ya kira-kira itu burger sama kentangnya yang Ya aku beli? diberesin lah, masa Diberesin sama si Mas. Mas. Ada yang beresin sih Mas. Oh, kirain itu diambil sama siapa? Nah, sih dibahas penting. Beli deh nya. Gitu. Ya, itu satu hal, ada pelajaran. Jadi kalian kalau ngambek itu nggak boleh seenaknya sampai merugikan diri sendiri sebenarnya. Jadi kita paling suka ngetawain gitu kalau ada pasangan terus berantem pinggir jalan, ngambek-ngambekan, cowoknya di motor, ceweknya berdiri ngambek nangis-nangis. Itu teh saya paling ngetawain, ngapain sih berantem di pinggir jalan gitu, gawe. Dan sorenya sebenarnya sebelum dia marah itu kita berdua teh ngetawain itu, lihat orang marahan gawe pisan pinggir jalan. Nggak taunya ketulah kali ngomongin orang, jadi akhirnya kita yang ngalamin gitu pinggir jalan ngambek-ngambekan. Ya. Tapi nggak se ekstrim yang ada kan beberapa pasangan yang kalau misalkan berantem pinggir jalan gitu kan ya, mau itu di atas motor atau benar-benar di pinggir trotoarnya sampai benar-benar drama gitu, kayak ada yang pukul-pukulan, ada yang nangis kan, kayak gitu-gitu. Kalau aku enggak sih, ya aku tinggalin aja udah gitu, baik. Nggak pakai debat, nggak pakai nangis, nggak pakai apa. Aku juga pulang aja. Ya udah baru ulang weh. Ya aku ingat yang Bond ingat apa? Yang aku ingat apa ya? Apa ya? Nggak ada. Ya kamu nggak ingat aku. Sedih sih aku. Lah kan kita tiap hari ketemu, nggak ingat gimana? Ya maksudnya momen kayak gitu tadi yang bonyenya itu lucu pisan gitu. Momen yang aku ingat itu paling tempat-tempat kali ya. Kita tuh sering banget waktu pacaran itu, selain biliar, kita tuh selalu ada di Dago Atas, namanya itu rumah kopi. Jadi kita tuh seminggu sekali tuh pasti ke sana. Iya. Gitu kan. Jadi tempat bersejarah dan masih ada sampai sekarang tempatnya. Terkadang kita juga buat apa ya? Nostalgia atau entahlah apa disebutnya. Kadang kita juga datang ke situ. Kadang masih berdua, ke situ. terus pernah juga cerita ke anak-anak, ini aku sama Bun ngedate di sini. Oh Iya, pernah ngajak anak-anak juga. Jadi kayak kita tuh flashback gitu ke tempat-tempat gimana pas kita masih pacaran, tapi bawa anak-anak. Jadi sambil cerita ke anak-anak gitu kan. Aku dulu sama ayah di sini loh gitu kan pas pacaran, terus suka ke sini. Oh iya Bun, kata anak-anak. Oh gitu. Terus dulu masih zamannya stick WS masih hits ya. Bener. Jadi tiap Pas di makan kantong selalu sih di situ. sebenarnya bukan masalah hits, pas di kantong. Stick WS tuh ya sama, itu juga setiap minggu, bahkan seminggu 2 kali. Karena bisanya belinya itu doang. Gitu. Terus kita suka kemana lagi? Ke WS. Ya lebih kegiatan kalau ngedate sih gitu. Kalau nggak di rumah makan, main. Kita jarang nonton ya, karena kita nggak. Iya. Nonton malah jadi hobi kita setelah nikah sih. Setelah nikah itu pun nggak ke bioskop ya, kita mah lebih mending di rumah aja gitu. Cari DVD gitu, zaman DVD Sambil rebahan. sambil santai di kasur itu tuh setelah nikah. Nah, sebelum nikah mah lebih banyak kegiatannya kayak gitu. Oh iya, pasti kalian nggak percaya, selama pacaran itu kegiatan kayak gitu tuh kadang membosankan kan. Jadi waktu dari zaman pacaran juga aku sering ngajak karena saya suka masak. Oh iya. Kita sering banget berdua papasakan gitu, masak-masak sesuatu untuk makan. Jadi kita nggak keluar rumah, tapi di rumah masak-masak sesuatu yang bisa dimakan langsung di situ. Iya benar. Nah, kegiatan yang bikin nggak bosan sih sebenarnya. Jadi aku nggak tahu sih, maksudnya di luaran sana ada nggak pasangan pacaran gitu ya yang memang melakukan itu gitu, yang sama seperti yang kita lakukan, kayak ke pasar atau ke warung sayuran yang gede gitu berdua, terus milih-milih gitu kan, jengkol, terus peda, kangkung gitu kan, terus bonteng, pokoknya mah seset itu ya buat ngaliwat gitu, terus bahan-bahan buat sambal gitu, terus pulang ke rumah, entah rumah aku atau entah rumah dia, terus kita masak, udah gitu makan berdua lagi. Gitu. Seru sih, maksudnya biar terus baru jengkol gitu doang. Maksudnya biar
biar bikin suasana baru dan berbeda aja. Kalau yang nama pacaran pasti pergi berdua makan di satu tempat, ngobrol-ngobrol terus nonton misalnya ya. Ya aku teh cari suasana lainnya masuk yuk, karena aku kebetulan bisa sedikit-sedikit, jadi yuk bareng kita bikin sesuatu yang kita kadang dapat dari majalah atau dari mana gitu, resepnya bikin berdua gitu. Itu sering kita lakuin. Oh iya, satu tempat lagi yang sering juga kita datengin itu, kita sukanya ke Puncelut. Iya, Kita iya. makan di Puncelut, entah itu Ya olahraga, kalau itu sih olahraga kegiatan dulu. olahraga pagi. Jadi di Bandung itu ada satu nama daerah namanya Puncelut. Kalau minggu pagi tuh rame. Itu suka dipakai jalan minggu pagi. Di minggu pagi itu selalu sangat ramai. Kalau dulu Karena ada pasar dadakan gitu kan. orang-orang belanja terus sengaja untuk jalan kaki dari bawah sampai ke atas karena itu Iya. bentuknya bukit. Itu olahraga Jadi ada yang lumayan sih. niatnya olahraga, ada yang niatnya belanja, ada yang niatnya hanya makan gitu. Iya rame banget. Kangen sih. Semenjak corona ini udah setahun nggak ada ya. Iya, Mungkin ditiadakan dulu ya. dikurangi kayaknya. Nggak tahu deh, nggak pernah ke situ lagi karena kita juga yang ngikutin protokol nggak mau berkerumun. Iya. Jadi zaman dulu tuh pas masih pacaran kita makan di situ. Jadi makan di Puncelut itu sebenarnya menunya sama kan, kayak gitu, kayak ada asin peda gitu, ada ayam, terus nasinya nasi merah. Kayaknya seru kalau buat kalian yang belum pernah ke sana atau orang luar kota yang mau ke Bandung harus ke situ ya, coba Iya. ke Puncelut. Dan satu yang wajib kita makan kalau kita lagi ada di Puncelut yaitu pete. Pete goreng bro. Pete goreng. Dan mungkin orang-orang aneh ngelihat kita karena kita masih muda banget saat itu, masih pacaran, dan kita makan pete berdua gitu. Tapi nggak ada yang ngeh kok kalau kita pacaran. Setiap orang yang ketemu sama kita yang nggak kenal Iya, itu pasti benar. jawabannya Pasti nyangkanya iya, kita adik adik kakak teh meni akur katanya. Adik kakak akur banget, mainnya berdua terus. Iya. Iya, pada nyangkanya tuh adik kakak deh, nggak tahu kenapa dari dulu. Jadi Makanya mirip banget. kalau dibilang mirip dari zaman pacaran dulu Udah banyak yang bilang gitu. Ya. Itu jadi kita hobinya makan pete, makan jengkol dari zaman pacaran sampai sekarang, sampai nurun ke anak-anak sekarang. Kalau masak di rumah ngeliwat Request. jengkol pete, mereka juga makan. Padahal kita udah jangan dulu masih kecil. Tapi udah mereka doyan ya, turunan bapaknya gitu kan. Saya suka pete. Suka Aku banget. suka jengkol. Saking Daripada sukanya pete. waktu saya masih kecil kayak dedek kakak gitu ya. Aku suka. Katanya makan Indomie pada pete. Nah itu kalau penikmat pete Luar biasa. cocok pisan sih, cobain aja. Ih, emang enak. Enak makan Indomie, bikin Indomie nih, terus potong-potong pete yang dibagi dua, Ya. masukin situ, direbus sebentar, jadi agak empuk, itu enak banget. Oh gitu. Kalau penyuka pete pasti suka deh. Aneh, makanan aneh tapi enak. Oke. Terus kalau zaman pacaran kita dulu tuh belum musim handphone, belum. Ada sih handphone, cuman bukan smartphone. Iya, maksudnya belum ada Biasa. media sosial yang Ya. gimana gitu. Kalau sekarang kan Internet juga kan masih oh. jarang. Jadi kalau berdua di rumah tuh Bun dulu pernah bikinin saya CD isinya kumpulan lagu-lagu yang dia suka. Iya. Nah beberapa lagu itu sih jadi kayak lagu pacarannya kita lah. Iya. Karena kegiatan di rumah teh Jadi ngobrol apa teh pasti sambil dengan sambil dengerin lagu juga sih memangnya kita kan. lagu apa yang Bun suka? Lagu kita zaman dulu. Yang kita dia Klepto dong, lagu kita banget zaman dulu. Always, all the time, every Dan day. si kembar tuh suka banget sekarang lagu itu. Iya, dan sekarang sih kembar Sampai di suka download banget. disimpan di handphone. Iya. Ini susahnya banget. Ya nggak gitu juga.
Kejaku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Alhamdulillah nggak hujan, ya Allah. Insya Allah. Ini Bun, lagu yang suka kita nyanyi berdua apa sih? End of Love tapi nggak ada. Itu Yura. Oh boleh. Bukan nih, ini ya. Cut. Mari kita nyanyi. Ini agak sedih sih sebenarnya lagunya, cuman enak aja, asal pas aja suaranya gitu maksudnya. Susah tahu suaranya. Suara Resanya gampang. Terjadi pertemuan manis itu. Kini rasaku berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, dan aku masih cinta. Udah gini aja, udah lagunya mah nggak tahu. Semangat aja gitu. Oh berarti dulu tuh Aangga tuh sukanya dugem. Enggak lah, aku Iya. anak punk rock, masa dugem? Oh enggak, kamu anak dugem juga. Enggak, Coba itu ceritain sesekali. dong pengalaman saat dugem zaman dulu sama zaman sekarang bedanya apa gitu. Ya zaman sekarang udah nggak pernah. Kalau dulu sih sebenarnya buat kongko-kongko aja. Jadi terkadang saya temennya ganti-ganti, nggak dalam satu komunitas itu aja. Saya senang berganti-ganti temen supaya ya wawasan saya juga luas. Sebenarnya kalau ditanya apa namanya kesukaannya apa, saya lebih suka musik keras. Itu mah dangdut mah udah di rumah udah dangdut banget lah. Aduh, cuma cerita itu joget lu. Put your hands up. Cerita lagi terus. Nanti aku ini lagi track dulu. Sorry Beb. Random banget ya. Peace. Maaf Pak, terus Ya, jadi kalau ngomongin selera musik mah dulu lagi seneng-senengnya musik keras. Kalau dangdut mah dari rumah karena ayah suka banget Rhoma Irama. Kenapa saya jadi suka banget Pak Haji Oma? Karena di rumah dari kecil diajarin diperdengarkan lagu-lagu itu terus gitu. Kalau secara pribadi mah lebih seneng lagu-lagu keras. Jadi kenapa dulu berstyle seperti punk rock, skinhead segala macam teh karena ya senang aja ngedengar lagu gitu teh masa-masa. Jadi Aangga itu dulu zaman kenakalan remajanya anak punk rock yang pakai jeans ketat banget sampai nggak bisa dibuka, terus rambutnya botak, terus di sini ada apa ini namanya ya, pangnya ya, apa sih namanya? Mohawk. Ada mohawknya dan itu diwarnain pakai H2O. H2O apa cat kayu? H2O. H2O warna apa dulu? Pink. Pink terus. Juga anak ayam bener jadinya. Banget. Terus Kalau ingat sekarang mah. Terus kan kalau mohawknya zaman dulu tuh karena hairspray teh perlu banyak dan mahal biar dia bisa berdiri, nah baru pakai lem kayu. Oke. Jadi lem kayu teh berdiri tegak keras ya nggak tahu lah. Amit sing baru dak saroleh ya Allah. Enggak lah, itu Udah mah sholat zaman dulu. tobat sih mah. Itu mah zaman dulu, sekarang Iya. udah ada. Enggak, tapi kan sempet ngerasain
gimana rasanya di dunia perdugeman lah ya untuk beberapa saat ya. Karena teman-temannya ada di dunia situ juga. Ya itu balik lagi tadi kalau si sukanya musik mah itu, cuman ya itu pergaulan teh saya kadang ganti-ganti teman supaya ya teman saya nggak bosan ketemu saya juga nggak ketemu teman nggak bosan. Tentu ya tadi lu lagi kan bosan. Pergaulannya gitu. luas, jadi anak pangrok aya, anak dugem ada, sama segala geng jenis motor genre juga gaul gitu, sama cewek-cewek juga gitu kan, sama terus di antara anak teh ada yang suka ke klub-klub gitu. Jadi akhirnya kadang nggak ikut yuk. Apa aja sih nama-nama klub zaman dulu? Dulu mah Sesar Peles. Terus yang ngehits mah dulu Fem. Di Bandung mah Fem, terus ada Studio East juga ada. Studio East. Terus kalau yang kesininya, kalau yang pernah tahu juga kejamanan di Bandung Indah Plaza itu pernah ada klub juga. Apaan tuh? Dulu PI Pacific kalau nggak salah namanya. Pacific. Jadi isinya teh anak-anak. Saya mah ada remaja masjid. Masya Allah tapi Pacific kalau nggak salah namanya PI pokoknya dibilangnya lupa. Ya, jadi pergaulan teh ya. Yang pakai sepatu roda itu ya? Bukan, kalau itu namanya di Bandung dulu NASA. Nah, aku nggak pernah main ke situ. Kalau NASA mau ujang-ujangnya. nggak tahu. Males ya, maaf. Terus. Aku nggak main ke situ. Aku pernahnya ke Fem 2 kali doang, tapi diajak temen. ya pergaulan di gituan mah sebenarnya mah nggak nyaman kalau buat aku mah. Iya, karena kalau sekarang ya bukan udah tua ya, maksudnya ya udah pernah nyobain, terus sekarang dipikir-pikir lagi ngapain sih? Tempatnya gelap, asap rokok di mana-mana. Engap lah pasti. Engap. Musik di sini gejeblak-gejeblukan sampai gedang telinga udah kayak mau pecah. Iya, sekarang mah singkatnya gitu. Kalau dulu mah ting lah. Dulu mahnya enjoy merenanya itu oke sih sebenarnya juga. Ya, sama aja. Makanya cukup tahu ya udah gitu, cukup ya, kesana tahu. Terus ya udah nggak mau lagi karena ya untungnya kita ngerasa gitu, jadi nggak keterusan. Kalau keterusan ya ribet juga, ngerusak badan. Ini orang beda-beda ya, interesting orang beda-beda. Kalau yang suka ya emang enggak ya. Bener-bener. Kalau kita ya ngerasa beruntung nggak jadi suka. Kenapa? Ya kalau kayak klub itu mah pasti sampai malam wae. Dan itu ketergantungan banget sih. Maksudnya Terus kalau nggak sehat lah si bikin asap edik rokok ya. itu. Beberapa orang yang suka ya pasti gitu terus. Kalau sekarang mah kalau ditanya kalau sekarang lebih suka apa ya, kalau mau nonton live musik paling. Ya. Itu lebih fun. Yang lebih tapi musiknya yang lebih kedengar jelas. Lebih ke Jesse gitu ya, yang bisa singelong lah. Kita nonton sambil duduk makan gitu, tapi nyanyi lagu-lagu yang enak yang kita tahu dan bisa ikutan nyanyi, itu lebih nyaman. Tapi satu dari dugem yang aku suka bukan suasananya, bukan apa-apanya yang ada di situ, tapi lagu-lagunya. Karena aku tuh dari zaman SMP memang penyuka lagu-lagu R&B kan. Dan di dugem gitu kan nyetelnya R&B banget gitu kan. Ya, itu bener. Aja sih sebenarnya mah. Jadi lagunya ya menikmati pasti. Punya nggak sih lagu R&B di sini ya? Kalau enggak buka YouTube aja paling. Oh enggak, ada di sini sih itu teh. Cari aja sih. Si lagu yang kesukaan Ambon teh apa sih judulnya? Guys, jadi akhirnya saya sudah sampai di tempat yang saya mau. Ya. Gimana kita coba? Ini situ Cileunca ya? Cileunca. Ya bener ah? Iya. Situ Cileunca. Ya aku pengen bilang terima kasih aja buat kamu yang sudah menemaniku berapa tahun? 13 tahun. My pleasure. Sudah menjadi bagian terbaik dalam hidup aku, buat anak-anak juga, dan aku mau tunjukin satu hal buat kamu. Terus? Satu hal itu ya, saya pengen kamu
bahagia, senang terus. Amin 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 ya Allah. Karena itu yang terpenting, kita senang happy jalannya berdua. Terus aku bikin sesuatu. Bikin apa ya? Kapan Bikin bikin? sesuatu. Oke, sebentar. Aku bikin sesuatu yang bikin. Aku bikin sesuatu yang dibikin apa Ntar sih? dulu. Jadi guys, Angga itu tumben bisa romantis karena dia tuh orangnya seperti beruang kutub gitu kan, tiis gitu kan kalau bahasa Sundanya. Jadi tumben-tumbenan bisa kayak gini. Ya karena ini mumpung 14 Februari lah ya, Valentine, jadi nggak apa-apa kayak ginian. Walaupun saya terheran-heran sendiri gitu. Coba kita lihat dia bikin apa. Coba aku mau lihat. Oh nggak boleh. Baik-baik Bapak. Coba. Oh Maya Bapak. Apa tuh guys? Ini perjalanan hidup kita dari awal kita kenal hingga akhirnya kita mutusin untuk menikah. Tuhan kasih banyak rezeki buat kita. Ada Kak Radit, si sulung yang mulai mengatur adik-adiknya. Ada si kembar yang selalu bantuin kita apa aja. Ada Niskala juga yang jadi hiburan kita. Walaupun kadang dia bikin capek. Tapi kebayang gak sih kalau kita tanpa ada mereka, pasti sepi banget hidup kita. Ini perjalanan kita selama ini. Semoga kamu terus sehat, terus berkarya, makin sayang sama aku dan anak-anak. Sebenarnya foto-foto yang udah dibikin lama, tapi ini kita seru-seruan kita. Jadi kayak saya ini, aku dan anak-anak mau ucapin terima kasih. Sama-sama. Happy Valentine Days. Love Terima you. kasih, waktu itu. Oh, saya terus. Besok lagi mau kasih. Tunggu di sini. Masih ada lagi guys. Udah bikin aku nangis ini. Mewek-mewek Bombay. Masih ada lagi, coba. Apa ya dia itu? Ya dia kapan ya bikinnya? Bisaan loh. Kamu bilang tadi cowok-cowok biasanya kasih bunga. Aku juga cowok setia itu. Bunga merah, tanda sayang aku dan anak-anak. Oh my god. Happy Valentine Day. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Hari kasih sayang. Aku sayang kalian semua. Yes. I love you. I love you too. Kita juga sayang sama kalian yang udah subscribe kita. Terima kasih banyak. Happy Valentine's Day buat kalian juga. Kita sayang sekali sama kalian. Terima kasih. Ya, saya mau undur diri, tapi saya mau bilang makasih juga sama Honda Bandung Center yang sudah memfasilitasi mobil kita hari ini, jalan-jalan kita hari ini. Mobilnya enak banget. Ini kalau pengen tahu mobil apa, kita pakai mobil HRV. Terima kasih sudah menyaksikan kita jalan-jalan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.